Nabi SAW mengatakan wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Dan Nabi mengajarkan kalau ada orang meninggal kita dianjurkan sedekah atas nama dia. Hadis Sahih Bukhari. Jadi seorang laki-laki datang, wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Apa sedekah paling baik untuk orang yang sudah meninggal? Apa jawaban Nabi? Saqyul ma, sedekah air, bagi-bagi air. Hadis Sahih Al-Bukhari. Di zaman itu air setara sama nasi, Bapak Ibu. Maka di Indonesia digantilah itu pakai berkat. Jadi berkat itu nggak bid'ah. Yang bid'ah itu apa? Mutang-mutang. Balik lagi orang kalau ada yang meninggal mutang-mutang, itu yang bid'ah. Ya, sedekah itu kelebihan harta, bukan mutang. Maka kalau kirim tahlil ke orang meninggal nyampe nggak? Lebih dari 29 dalil tentang bahwa amal orang hidup dapat dikirim untuk orang yang bermanfaat untuk orang meninggal. Ini Imam Salafi ini ngomong. Maka kalau ada orang hari ini sekarang ngaku Salafi, Pak, terus dia nggak percaya Fatihah nyampe, saya meragukan kesalafiannya. Ya, saya melakukan dia sebagai pengikut ulama salafus soleh. Ya. Kalau masih debat-debat masalah tahlilan, yasinan, bacalah buku itu ya. Bacalah buku itu. Biar hilang iskalnya, ya, perdebatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi alima bi'ilmihi ala jami' a'malina, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'du. Mohon maaf baru nyampe Bapak Ibu. Ngebut dari Matraman. Orang azan saya baru jalan. Nyampenya adalah 30-40 menit. Entah kayak malaikat, entah kayak setan Pak jalannya. Baik, mari kita mulai kajian hadis pada pagi ini. Kitab Riyadhus Shalihin dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita semua. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Suratul Kita masuk sekarang ke bab fi bayan turuqi kasratil khair, kasrati turuqil khair, ya. Penjelasan, jadi bab ke-13 mengenai banyaknya cara untuk melakukan kebaikan, ya. Kasrati turuqil khair, banyaknya jalan kebaikan. Karena semua zikir itu baik, semua amal soleh itu baik, wajar jika thariqah lebih banyak daripada mazhab. Tarekat lebih banyak dari mazhab. Tarekat zikir, tarekat yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya sahih. Mu'tabar itu istilah Arab, tapi sebenarnya orang Arab nggak ngerti itu istilah itu. Kalau orang Arab nyebutnya at-tariqah as-sahihah, metode-metode zikir yang sahih bersumber dari Nabi atau sahabat atau para ulama. Itu lebih banyak daripada mazhab. Mazhab yang bertahan sampai hari ini hanya 4. Ditambah mazhab Ja'fari 5. Tambah Zaidi 6. Saudi itu Hanbali. Jadi kalau nggak ada Wahabi, Pak, itu kita nggak mengenal hari ini namanya Hanbali. Itu kata guru kami, Syekh Hasan itu. Beliau ini ulama yang kritis sekali dengan Wahabi, tapi memuji juga Wahabi itu. Apa kata dia? Laulal Wahabiyah lahalakat al-Hanabilah. Kalau nggak ada negara Saudi dengan mazhab resminya Wahabi, dan mereka tidak menolak istilah itu, bisa dicek sendiri. Syekh bin Baz tidak menolak istilah Wahabi, dan dia terima. Tapi belakangan lebih sering disebut manhaj salafus saleh. Tapi itu dikritis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lebih salaf mana, kami atau kalian?
Gitu. Tapi terlepas dari itu, berkat adanya orang yang berseberangan sama kita, Allah kekalkan satu mazhab ulama salafus saleh. Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga disebut Hanbali, wafatnya 241 Hijriah, murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204. Lebih tua mana? Syafi'i. Maka sebenarnya orang Syafi'iyah, kalau benarlah Salafi Wahabi itu Hanbali, maka mereka sebenarnya sama-sama pengikut salaf. Cuma ada yang merasa lebih salaf, itu aja bedanya. Ya. Cuma kalau dihitung-hitung tahun, duluan mana ya? Ya, duluan Imam Syafi'i. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis kitab Risalah Ahlussunnah, dan beliau menulis, coba kamu hitung, lebih salaf mana? Kita apa kalian? Gitu. Jadi dia tidak menerima klaim semua orang yang mengaku salaf, belum tentu dia benar-benar salaf. Inilah asbabnya kenapa pesantren beliau selain bermakna tradisional, pesantren salafiyah, salaf itu bermakna ngikutin ulama terdahulu. Ya. Maka beliau merumuskan jauh-jauh hari sebelum ada Muktamar Chechnya 2016. Muktamarnya judulnya Manhum Ahlus Sunnah, diikuti lebih dari 200 ulama sedunia Ahlus Sunnah. Siapakah Ahlus Sunnah? Maka keluarlah rumusan Ahlus Sunnah itu. Terjadi perdebatan panjang mengenai akidah Ahlus Sunnah itu apa? Apa akidah Nabi Muhammad? Itu nggak sopan ngomong gitu. Ya, kalau hadis, kenapa hadis Bukhari? Kenapa nggak hadis Nabi Muhammad langsung? Jadi kalau kita bilang saya pakai hadis Sahih Bukhari, Bukhari itu sendiri punya mazhab dalam bab sahih. Sahih itu ada kriteria, Bapak Ibu. Kriteria sahihnya Imam Bukhari itu lain, lebih kencang daripada sahihnya Imam Muslim. Di mana bedanya? Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih, itu mesti guru dan murid pernah si murid ini bersohbat, mengabdi atau belajar sekian lama. Nggak mesti ketemu sekali dua kali, nggak cukup ketemu sekali dua kali atau hanya semasa. Kalau Imam Muslim cukup semasa. Maka ulama kita mengatakan fasihhatul Bukhari afdal wa arjah min sihhati al-Muslim. Kriteria sahihnya Bukhari lebih kuat daripada sahihnya Imam Muslim. Oh, berarti sahih ini bukan dari Nabi? Enggak. Sahih itu ijtihad ulama, hasil kreasi ulama, mereka kumpulkan, mereka buat metodologi. Nah, maka itu yang disebut ilmiah. Coba saya mau tanya, Bapak yang percaya Sahih Bukhari sahih, itu tahu dari mana Sahih Bukhari sahih? Neliti sendiri atau percaya sama Imam Bukhari? Neliti sendiri nggak? Nggak pernah neliti? Nggak pernah neliti. Kenapa tahu hadis Sahih Bukhari sahih? Karena covernya sahih. Gampang ditipu kalau gitu. Kita ambil kitab hadis palsu, kita ganti covernya. Covernya kumpulan hadis sahih. Bisa ditipu. Jadi dia disebut sahih bukan karena judulnya sahih. Ini ada contoh kitab yang judulnya sahih, oleh ulama diturunin judulnya. Al-Jami' As-Sahih lil Imam Abi Isa At-Tirmizi. Kami habis ziarah ke beliau di Tirmiz, ya, daerah Uzbek sana. Imam Abu Isa At-Tirmizi ngasih judulnya Al-Jami' As-Sahih. Apa arti Al-Jami' As-Sahih? Kumpulan yang sahih. Sama dengan judul yang ditulis gurunya, Al-Jami' As-Sahih, atau ada dengan judul yang panjang, Al-Musnad Al-Muttasilnya, fi umuri Rasulullah SAW, atau ada beberapa redaksi. Itu diturunin judulnya Pak, dari As-Sahih menjadi Sunan At-Tirmizi. Kenapa? Karena di Sunan At-Tirmizi ada beberapa hadis yang dhaif dan dhaif jiddan. Meskipun boleh diamalin kata Imam Tirmizi, tapi ulama, wah ini mah gak sahih semua, turunin. Begitu ulama kita sangat ketat untuk masalah sahih dan tidak sahih. Jadi dalam bab hadis sahih ini juga ada mazhabnya. Ada mazhab Bukhari, ada mazhab Muslim, ada mazhab Abu Dawud, ada mazhab Tirmizi. Bagi Imam Tirmizi, ini hadis dhaif. Terus ada ulama salaf mengamalkannya, dia langsung naik sahih. Contoh, mengazankan bayi baru lahir, hadisnya dhaif secara riwayat, tapi secara amal ulama salaf banyak yang mengamalkannya.
Maka beliau mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Ini contoh. Gurunya nggak pernah ngomong begitu. Imam Bukhari nggak pernah mengatakan hasanun sahih. Artinya apa, Bapak Ibu? Mazhab-mazhab ini banyak, dan itu muncul di zaman salafus saleh. Maka kalau orang ikut salafus saleh, dia mesti pikirannya luas. Ini ciri-ciri salafnya sahih. Imam Bukhari lahirnya 194. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150. Tuan mana? Tuan mana? Imam Syafi'i 150 Hijriah. Imam Bukhari 194. Maka Imam Bukhari nggak ketemu Imam Syafi'i. Dia jumpa hanya dengan murid Imam Syafi'i. Diabadikan itu menjadi hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Itu Imam Bukhari jumpa sama muridnya Syafi'i, namanya Al-Humaidi. Jadi kalau orang bilang, ente ikut Syafi'i apa ikut Bukhari? Ikut Nabi apa ikut Bukhari, Syafi'i? Itu pertanyaan bodoh yang saya dengar selama saya ngaji. Ya. Kenapa? Ikut Syafi'i itu bukan ikut Muhammad bin Idris Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i itu ikut Nabi berdasarkan hadis yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Gitu. Jadi orang yang ikut Imam Malik berarti dia ikut Nabi berdasarkan hadis yang dikasih sama muridnya, judul Syafi'iyah, Malikiyah, itu judul dari muridnya. Kalau beliaunya nggak mau nyebut istilah begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, tidaklah aku menulis satu kitab atau karya, lalu kitab itu disebut karyaku. Beliau nggak mau. Apalagi mazhab. Maka, kalau Imam Syafi'i ditanya mazhabnya apa, ya mazhab Nabi Muhammad sebenarnya. Tapi kan nggak sopan nyebut begitu. Maka beliau menulis kitab kitabnya besar. Ya. Saya punya 2 versi Al-Um. Al-Um ini lebih dahulu dari Sahih Bukhari. Al-Um artinya apa? Al-Um, induk. Ya, kita punya cetakan yang murah 5 jilid, ada yang 10 jilid, Pak. Ya, pasti beda harga lah tuh ya. Tapi ternyata cetakan yang tebal ini yang lebih dahsyat. Di situ saya baru kemudian dahsyat Imam Syafi'i ini. Wajar timur, barat, utara, selatan berkiblat kepada Imam Syafi'i. Ada ulama di Uzbek. Uzbek itu Hanafiyah, Pak. Dulu sempat terjadi kebangkitan ilmu di sana. Ada satu orang di kota Shasha yang sekarang jadi Tashkent, namanya Imam Al-Qaffal. Dia tertarik setelah dia melakukan rihlah perjalanan ke barat, dari Uzbek ke barat berarti ke Mekah, Madinah, ke Baghdad. Dia kemudian menjadi seorang yang bermazhab Syafi'i, karena bagi dia mazhab Syafi'i ini lebih dekat ke sunnah daripada mazhab Hanafi. Itu kenyataannya dulu. Maka dulu Bapak Ibu jangan heran, kitab-kitab ulama ahli hadis tidak menyebutkan nama Imam Abu Hanifah kecuali sedikit. Mazhab Hanafi dianggap mazhab tidak ahlus sunnah oleh sebagian ahli hadis. Akhirnya 3 abad terakhir di Mesir, di India, Bapak Ibu, hampir semua Hanafiyah di India mereka ahli hadis. Hampir semua. Ini kita tahunya India itu Jemaah Tabligh dong ya. Enggak, banyak di sana ada madrasah Duaiban. Duaiban itu Bapak Ibu orang ngaji hadis. Dan mereka kepakarannya kalau ngajar hadis dari muda sampai tua ngajar hadis. Ngajar Bukhari aja. Jadi orang di sana udah 70 tahun umurnya ngajarnya 1 atau 2 kitab aja. Dan untuk hadis ya. Dan dia sudah hafal. Saya pernah jumpa dengan salah satu guru saya, ada orang Haidar Ahmad. Membaca Sahih Bukhari, awalnya masih logat Arab ala India. Pas mesin otaknya udah panas, itu udah kayak orang Arab tanpa baca kitab. Menjelasin Sahih Al-Bukhari. Ya. Bapak Ibu Allah, berarti ulama salafus saleh ini banyak alirannya. Yang mengatakan alirannya satu itu nggak paham. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang paling mengerti agama, yang paling mengerti perbedaan-perbedaan aliran faham. Kalau kita ngerti aliran itu semuanya bersumber dari Rasulullah SAW, maka kita saling menghargai ya. Nah, kita masuk ke hadis ya. Dia mulai dengan ayat dulu, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
tiadalah kamu melakukan satu kebaikan, Allah pasti tahu, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji zarah pun orang beramal, Allah pasti lihat. Ini ayat untuk mencopot sifat riya. Jadi kalau kita beramal, yang mandang itu Allah apa kita? Apa makhluk? Jadi riya itu harusnya kalau baca ayat ini, jadi faedah orang baca surat Zalzalah itu hilang riyanya. Ya, harusnya. Ya, jadi beramalnya bukan karena ingin cari ridho makhluk. Sama, ustadz-ustadz itu sering tidak menyampaikan pandangan dia karena takut ditinggal jamaah. Apalagi zaman-zaman politik dulu. Termasuk juga kawan saya tidak berani buka kitab-kitab yang unik, takut disebut sesat. Padahal kitabnya jelas bukan kitab sesat, ya. Saya berkali-kali mengisahkan, saya buka kitab Hikam, terus ada orang Nahdiyin nih, masa orang Nahdiyin nanyanya begini, ya, hafiz Quran lagi, bersanad lagi, apa kata dia? Ar-Razi, kamu nggak takut nanti dibenci oleh kelompok Salafi? Karena buka kajian kitab Hikam. Terus kita harus jawab gimana Pak kalau orang nanya gitu? Yang nanya udah senior. Tapi ya saya harus kasih pelajaran. Saya kasih pertanyaan dia dengan pelajaran buat dia pakai pertanyaan. Kiai, sejak kapan kita beramal cari ridho Salafi? Ya? Sejak kapan kita beramal cari ridho jamaah? Sejak kapan? Berarti salah niat gitu. Jadi kebanyakan dai hari ini berdakwah karena mencari ridho lawannya, nggak mungkin. Atau orang beda paham dengan dia, nggak mungkin. Itu tanda niatnya tidak ikhlas. Ya, niat itu mesti lillah. Ya. An-niyatu fil qalb. Kata Imam Abu Ishaq Syirazi membahas hadis innamal a'malu binniyat. Niat itu di kolbu. Maka yang mesti dibersihkan dalam bab niat itu kolbu. Wajib dibersihin nih kolbunya. Maka wajib min syartid du'at ikhlasun niyyah. Syarat seorang dai, muallim, guru ngaji, dia mesti ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti nggak dibayar, itu nggak ada urusan. Nggak ada honor, bukan, nggak cerita begitu. Ikhlas itu dia beramal yang dia pandang Allah, gitu. Nah, udah bisa begitu belum? Nah, gimana caranya? Ikhlas itu kuncinya pada bab tauhid. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali, tiada yang perlu kita cari perhatiannya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal ini untuk diri kita atau untuk Allah, Pak? Untuk siapa kita beramal? Allah perlu nggak sama sholat kita yang nggak khusyuk itu? Ya. Allah perlu zakat kita nggak? Nabi perlu sholawat kita nggak? Nggak perlu. Yang memerlukan itu siapa? Kita maka di Quran surat Al-Jathiyah ayat 15, man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal saleh itu bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk diri kita sendiri, ya. Nah, ayat mengenai ini banyak sekali, maka beliau menyebutkan beberapa hadis di sini, ya. Hadis pertamanya, sahabat Nabi Abu Dzar. Abu Dzar ini orang yang kelima masuk Islam. Yang pertama siapa masuk Islam? Enggak. Istrinya dulu dong. Sayyidah Kha. Terus ini diperdebatkan nih, Abu Bakar Pak Ali. Maka Imam Hakim kasih jalan keluar. Orang tua pertama masuk Islam Abu Bakar, anak muda pertama masuk Islam, ahli kitab pertama masuk Islam Waraqah bin Naufal. 4 sudah. Yang kelimanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bukan orang Mekah. Abu Dzar ini orang Bani Ghifar. Orang Mekah kalau jualan ke negeri Syam pasti lewat kampung Bani Ghifar. Abu Dzar dan saudaranya dan juga ibunya dengar bahwa ada seorang nabi baru di Mekah. Maka dia bertiga datang ke Masjidil Haram yang waktu itu masih isinya apa? Masjidil Haram berhala, 360 lebih berhala, bayangin. Jadi jangan dikira kalau sekarang itu, kalau kata orang Jawa apa? Magrong apa?
bangunannya di Mekah itu lebay ya. Orang itu bangga hari ini bukan ke Ka'bahnya, bangga kalau hotelnya hotel yang ada di bawah tower Zam-Zam. Betul nggak? Hari ini orang kalau ke Mekah, kalau dulu riaknya ya salah juga sih. Cuma sekarang lebih parah. Kalau ada orang pergi haji umroh ditanya, lo hotel di mana bro? Oh, gue udah di bawah tower Zam. Itu kayaknya bangga. Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat manapun, berbangga tinggal di sekitar Masjidil Haram. Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke Masjidil Haram masih banyak berhala. Orang kalau tawaf itu masih aneh-aneh, ada nggak pakai baju tawafnya. Kena bisikan setan, mereka halu. Kata setan, ini negeri suci, tanah suci, maka engkau kalau bertawaf sesucinya, tanggalkan semua baju. Seperti bayi baru lahir. Ya enak bener. Kita yang cowok enak lihat ya Pak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jahiliyah, ini maka disebut jahiliyah. Berhalanya jahiliyah, akhlak dan ibadahnya jahiliyah. Abu Dzar, makanannya 2 hari 3 hari habis. Apa yang terjadi? Akhirnya Abu Dzar setiap hari ya, sama ibunya, sama saudaranya cuma minum air Zam-Zam. Udah ditunggu 10 hari, nabinya juga nggak kunjung datang. Ternyata Nabi Muhammad SAW saat itu masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau nggak tahu, secara sembunyi nggak ngerti. Hari ke-30 masuk Sayyidina Abu Bakar ke masjid, dia lihat ada orang berkurus kering. Ya nggak kering-kering banget ya. Dia berdaging, tapi dagingnya daging kalau sapi dikasih air mulu jadinya apa? Ya kebayang. Nah, manusia begitu dikasih air terus gimana? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari, ibunya dan saudaranya hanya minum air selama 30 hari. Di belakang Abu Bakar dan Muhammad SAW menyertai. Ketika ditanya Abu Bakar, kalian makan pakai apa? Kami hanya minum air. Lalu disambut oleh Nabi. Apa kata beliau? Air Zam-Zam, ta'amun. Nilainya sama dengan makanan. Canggih juga tuh hadis ya. Air Zam-Zam, Allah jadikan pengganti makanan. Itu terjadi pada Imam Ibnu Qayyim ya. Murid Ibnu Taimiyah yang juga bermanhaj salaf. Beliau Hanbali. Beliau ketika dari Damaskus sampai di Mekah sakit-sakitan. Maka dia kemudian minta isyarat, ya Allah saya mau berobat. Pakai apa nih? Dia ingat satu hadis, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam akan menjadi wasilah orang dikabulkan hajatnya. Maka dia minum air Zam-Zam, khatam Quran, air Zam-Zam, khatam Quran. Sampai kemudian Allah angkat semua penyakitnya berkat suratul Fatihah dan air Zam-Zam. Dan itu dia tulis di kitab At-Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi yang sekarang mohon maaf, jangan-jangan nggak sesuai dengan semangat pengarang kitab ini. Ya, kembali ke hadis ini, Sayyidina Abu Dzar kemudian ditanya oleh Abu Bakar, kamu siapa? Dijawab, saya Jundub bin Junadah, atau dikenal dengan Abu Dzar. Ada apa ke sini? Jawaban dia, kami orang Bani Ghifar, orang yang tidak pernah nyembah berhala. Pas dengar ada Nabi yang menolak berhala, kami datang ke sini. Akhirnya diajak oleh Abu Bakar makan di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar ini nggak bisa ngeliat orang susah Pak. Kalau kita kuat ya ngeliat orang susah ya. Kalau Abu Bakar itu nggak bisa ngeliat orang susah. Beliau ngeliat orang susah itu mending dia nggak makan, biar orang lain makan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dibawalah ke rumah segala macamnya. Lalu dia syahadat kepada Nabi SAW. Itu Abu Dzar baca syahadat nggak kayak syahadat mu'alaf hari ini. Dia bersyahadat asyhadu alla ilaha, kayak orang talqin zikir dalam ilmu thariqah, bergetar seluruh badannya, tapi dia merasakan ketenangan luar biasa di dalam batinnya. Ini Abu Dzar. Maka selesai dia syahadat dengan Nabi SAW, dia menangis dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku memproklamirkan syahadatku di depan semua berhala dan orang-orang jahiliyah. Kata Abu Bakar, bro, jangan bro, kita udah lama di sini gak berani begitu. Kata Abu Dzar, cemen kalian, ini kalimah sedang terbakar dalam diri saya. Maka dia datang ke Al-Masjidil Haram, dia umumkan, ya, yang nggak kenal sama aku Abu Dzar katanya. Saya ini Abu Dzar.
Abu Dzar Al-Ghifari, aku bersaksi tiada berhak disembah la ilaha illallah kecuali Allah Muhammadur Rasulullah. Langsung digebukin sama orang belakang, pingsan dia. Siapa juga yang ngelebetin habis itu? Abu Bakar lagi. Ternyata dulu Abu Bakar begitu juga. Abu Bakar baru siuman, yang ditanya aina Rasulullah, mana Rasul? Ternyata ini euforia orang dapat kalimah, masuk nurullah ke kaumnya di euforia, tapi euforianya sahih, ya, digebukin pingsan Pak. Nah, setelah selesai dia bangun sehat. Abu Dzar, ibunya dan saudaranya, mereka buat perjanjian dengan Nabi SAW, mewakili kaumnya. Apa perjanjiannya? Ya Rasulullah, kami kaum yang tidak menyembah berhala dan sekarang bersyahadat kepada engkau, tapi kami terbagi dua. Ada yang pindah ke Mekah sekarang membersamaimu, ada yang nunggu engkau hijrah kemanapun engkau hijrah. Jadi dibagi dua. Ada juga yang nggak beriman, tapi yang beriman terbagi dua ini. Nah, Abu Dzar orang kelima yang masuk Islam. Jadi kalau disebut tadi, coba dihitung. Yang pertama perempuan, yang tua, yang muda, ahli kitab Waraqah bin Naufal, paman Sayyidah Khadijah. Dari luar Mekah, Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah amal paling tinggi? Jadi Abu Dzar ini habis didetok oleh Zam-Zam, dimasukin kalimatullah. Ini pertanyaannya langsung levelnya up. Nggak nanya, ini pahalanya apa wahai Rasulullah, ini boleh nggak? Itu pertanyaan standar. Pertanyaan dia langsung bab, dari semua amalan baik wahai baginda, mana yang di sisi Allah lebih mulia? Pertanyaan orang yang baru dapat ilmu ma'rifatullah itu. Ya. Apa jawaban Nabi? Al-imanu billah wal jihad fi sabilillah, dua. Iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Coba perhatiin. Iman di mana? Qalbu. Berarti, nah ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari, amal qalbu lebih dahulu dari lisan dan perbuatan. Dipertegas oleh pensyarah kitab Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata beliau? Amal qalbu afdal min amalil jawarih. Qalbu kalau beramal, amalnya lebih mulia daripada anggota. Anggota sholat, zikir, sholat, begitu ya. Kalau qalbu amalnya apa? Al-ma'rifah. Qalbu itu amalnya mencari ilmu, at-ta'allum. Maka wajar orang alim lebih mulia daripada orang ahli ibadah, karena ibadah tertinggi itu mencari ilmu tentang Allah. Kalau mohon maaf, kita selalu doktrin, lu sholat aja, ente sholat aja begitu, nggak usah banyak-banyak nanya. Itu orang yang mengajarkan umat seperti itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi ditanya, amal tertinggi apa jawabannya? Nggak sholat. Kecuali orang imannya udah bagus, maka Nabi jawab, sholat apa amal paling bagus? Engkau sholat tepat waktu. Tapi waktu bagi orang yang ahli ma'rifat bukan waktu yang jam-jam itu. Di zaman Nabi nggak ada jam. Waktu itu bagi mereka nafas naik dan turun. Maka sholat tepat waktu bertepatan kesadaran hati dengan nafas. Baru nikmat sholatnya. Ini sholatnya nggak buru-buru, nggak kejar-kejar, nggak juga menerjemah lagi sholat. Ya, jangan nerjemah lagi sholatnya. Mending sekolah, nyantri. Ya, Bismillah dengan nama Allah, kan gitu. Atau pakai utawi iku ya, Ustaz ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi amal tertinggi amal qalbu, baru wal jihad fisabilillah, baru jihad. Berarti jihad tanpa iman qalbu disebut jihad? Enggak. Hari ini orang ngaku jihad, yang terjadi dia salah paham terhadap jihad, akhirnya yang terjadi kejahatan. Karena jihadnya nggak pakai qalbu. Ya, mesti wajib belajar ilmu qalbu. Jadi kalau ada ustadz mengatakan saya mah nggak usah ngaji-ngaji ilmu qalbu, ilmu bersih-bersihin hati, itu orang sombong sekali itu. Ilmu pertama yang Nabi bilang paling tinggi itu al-imanu billah. Maka kalau iman kepada Allah ini kita harus tahu di mana wadahnya. Wadahnya di qalbu. Tidak mungkin iman itu bisa bersemayam di qalbu yang rusak. Jadi belajar membersihkan qalbu ini wajib.
Nah, inilah kegagalan kelompok-kelompok hari ini, banyak manhaj di kalangan umat Islam. Yang pertama mereka pelajari bukan ilmu qalbu, ilmu ini. Maka ngaji jadi sombong. Setiap kali belajar, apa yang terjadi hari ini? Orang tambah sombong, merasa paling benar. Tapi kalau orang belajar qalbu, setiap ilmunya nambah, yang terasa bagi dia apa? Dia merasa tambah bodoh. Jadi itu nggak dibuat-buat. Kalau orang bilang ilmu padi itu begitu, Pak. Ilmu padi dimulai dari qalbu. Ya, karena qalbu itu kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi nggak usah kemudian cari kemana-mana. Kalau keluasan orang kalau mau cari ke lapangan pikiran, nggak usah ke puncak macet. Mau cari ke lapangan piringan, turun masuk ke qalbu lebih luas dari semuanya. Qultu, lalu aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdalnya, manakah budak yang lebih utama? Maksudnya sesuatu barang yang dimiliki, barang yang paling mahal itu yang mana? Dijawab oleh beliau, anfasuha inda ahliha, yang paling berharga menurut pemiliknya, wa aktsaruha thamanan, yang paling tinggi nilainya. Fa illam af'al, jika aku tidak sanggup melakukan itu wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan? Nabi menjawab, tu'inu sani'an aw tasna' li akhraq, ya. Engkau membantu orang yang berbuat atau berbuat, ya. Qultu ya Rasulullah, araita in da'uftu mi'an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, jadi Abu Azhar ini habis nanya amal paling tinggi, habis itu minta rukhsah, minta ringan, minta cari keri. Itu karakter manusia bukan? Udah nanya nih yang paling tinggi mana, habis itu bilang, ya Rasulullah kalau aku nggak sanggup gimana? Di kalimat terakhirnya apa? In da'uftu an ba'dil amal, jika aku lemah tidak sanggup mengamalkan beberapa amal soleh, apa dong solusinya? Nah ini, ada amal tanpa perlu beramal. Mau? Amal tanpa perlu mau? Mau nggak? Takuffu syarraka 'anil nas. Tahanlah jangan sampai hal yang buruk darimu mengenai orang lain. Apa aja? Mulai dari wajah. Jangan sampai wajah cemberut ketemu orang. Maka Nabi mengatakan, amal paling gampang, sedekah paling gampang, wajah yang sumringah. Kayak Pak Fahmi nih, sumringah terus. Ya. Sama Pak Ampal juga nih, nggak pernah marah nih orang kayak gini ya. Nggak pernah marah ya Pak Ampal. Pernah juga ya? Marahin tikus ya. Kalau wajah saya fluktuatif Pak ya. Kadang naik, kadang turun ya, begitu. Bukan fluktuatif. Apa ya namanya? Dinamis. Fleksibel dia. Kadang naik, kadang turun ya. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Oh, ternyata ada namanya sedekah nafsiyah. Ini dalilnya nih. Sesungguhnya orang yang menahan keburukan dirinya nggak sampai ke orang, dia sedang bersedekah untuk dirinya. Tapi di kitab fikih ini nggak ada. Ini adanya di kitab-kitab tazkiyatun nafs atau tasawuf. Jadi kalau nggak bisa berkata baik kepada orang, jangan berkata buruk. Paham nggak tuh? Nggak bisa nih ngomong baik sama orang, jangan ngomong yang jahat. Nggak bisa menyenangkan orang, jangan bikin orang tersinggung. Gitu. Ini kalau orang kompleks ini ngamalin itu, kayaknya harmonis ya. Amin. Kita doain Pak Arif ya. Pahami, kita doain ini kok mas konflik aja nih. Pengajian aja konflik, apa-apaan ini? Ya. Pengajian konflik, bubarin pengajian buat pengajian baru. Pengajian itu bersihin kolbu. Bukan kemudian gagah-gagahan ingin nguasain, enggak. Termasuk ngurus masjid, ya. Masjid Raya aman Pak? Aman ya. Sekarang itu orang ada tren rebutan manhaj. Masjid itu milik Allah, bukan milik satu kelompok. Nggak usah rebut-rebutan. Ambil manhaj Nabi Muhammad SAW, manhaj wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak diutus, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi semua.
Maka ciri-ciri kelompok yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW, hadirnya dia itu kasih sayang buat semua, kebanyakan orang. Ya, semua orang senang juga gak mungkin lah ya. Mungkin gak kita menyenangkan semua orang. Maka ada ungkapan apa, ridhan nas ghayatul la tudrak. Mencari senang semua orang itu tujuan yang mustahil dicapai. Maka kebanyakan orang lah. Kebanyakan orang yang mana? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain komplek kita nih. Hatinya begini, Pak. Kalau nggak bisa membahagiakan orang, jangan bikin orang sedih. Kalau nggak bisa mengeluarkan kata-kata baik, jangan keluarkan kata yang buruk. Coba ini dipakai 40 hari jadi sini orang ngamalin begitu. Wah, adem langsung. Ya, insya ya kita doakan juga nih pemerintahan baru. Kalau nggak bisa bikin seneng orang, jangan bikin gelisah orang ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih hadis Abu Dzar, ya hadis terakhir lah yang kita baca. Telat Pak ya? Kalau telat berarti hadisnya 3 atau 4 ya. Kata Sayyidina Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, setiap sendimu wajib sedekah. Tapi tenang, kata beliau, sedekah itu ada yang materi, ada sedekah maknawi. Yang punya materi, keluarkan materinya. Yang nggak punya, pakai yang maknawi. Apa maknawi? Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap orang baca subhanallah, dia sedang bersedekah. Sedekah ke siapa? Ke sendinya. Karena dia tidak mengeluarkan kata buruk ke orang lain, dia tidak ngutuk badannya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau hari ini nih misalnya, mohon maaf nih Pak Pami dikasih contoh nih, asam uratnya kambuh, terus aduh sakit, itu udah nggak benar Pak. Aduh kenapa disakit mulu? Keluhan begitu, itu sendinya langsung, urat-uratnya semua struktur di badan kita akan langsung berubah. Dia langsung menjadi nggak happy. Langsung nggak happy. Jadi setiap keluhan akan membuat tubuh kita rusak, pikiran kita gabut. Jadi jangan suka ngeluh. Ini santri-santri kalau mau sekolah nih, sekolah lagi. Itu yang tadinya dia semangat, teman-temannya jadi nggak semangat, badannya dia nggak semangat. Ya, jadi jangan pernah ngomong begitu ya. Ini santri-santri ya, wati santriwan, semangat kalian. Orang hebat tuh jumlah santri nggak mesti banyak. Waktu saya belajar sekolah dulu, kami cuma 7 orang. Ya, yang jadi nggak tahu berapa orang. Ya, pas ujian itu seumur hidup saya nggak pernah melakukan itu kesalahan atau keberkahan itu ya. Seumur hidup nggak pernah lembar jawaban selesai itu tawaf belakang terus sampai ke ujung balik lagi Pak. Seumur-umur sekali ujian akhir. Karena saya kalau ujian, kalau kami kan ujian agama itu kan esai semua. Kalau esai semua, 1 pertanyaan saya jawab 2-3 menit. Pertanyaannya ada yang 5, ada yang 10. Kalau 2 menit, pertanyaannya 5, ya paling 10 menit selesai. Tapi sama temen sampai 20 menit, 30 menit. Jadi dulu kita saking egoisnya, setiap selesai 10 atau 15 menit saya langsung kumpulin. Kata temen, kamu kalau berdiri nyerahin lembar jawaban, kita kayak mau buang air kecil semua katanya. Ya, itu ada psikologis begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, setiap orang mengeluh, itu struktur di tubuhnya akan berubah. Maka anak-anak kita kasih pelajaran. Kalau nggak bisa hidup semangat, jangan hidup patah hati. Ya. Maka Nabi mengatakan, kullu tasbihatin sadaqah. Pandanglah diri, lalu takjub. Luar biasa ya tubuh kita ini. Maka setiap orang baca subhanallah, dia sedang sedekah ke sendi-sendinya. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap orang bertahlil sedekah. Jadi kalau ngirim pahala sedekah, ini ulama semuanya ijma. Ini ijma. Ijma artinya apa ijma? Sepakat, nggak ada satupun yang nolak. Hatta Imam Syafi'i, hatta Imam Ahmad bin Hanbali, hatta Ibnu Taimiyah, hatta Muhammad bin Wahab Wahabi. Sepakat semua mengatakan kalau kirim pahala sampai. Ada yang mengatakan nih Imam Syafi'i nggak terima, itu kurang nyampe itu orang.
Imam Syafi'i menjelaskan itu tentang ayat Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwa pendosa tidak dapat transfer dosa ke orang, nggak ada dosa warisan. Tapi kalau amalan bisa dikirim ke orang, itu ulama semua sepakat. Maka ini mohon maaf, ini bukan NU Muhammadiyah, bukan Aswaja Masalafi ini urusannya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, belum ada Aswaja, belum ada Salafi, Wahabi, belum ada itu kelompok. Nabi SAW mengatakan wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Dan Nabi mengajarkan kalau ada orang meninggal, kita dianjurkan sedekah atas nama dia. Hadis Sahih Bukhari. Jadi seorang laki-laki datang, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, apa sedekah paling baik untuk orang yang sudah meninggal? Apa jawaban Nabi? Saqyul ma, sedekah air, bagi-bagi air. Hadis Sahih Al-Bukhari. Di zaman itu air setara sama nasi, Bapak Ibu. Maka di Indonesia digantilah itu pakai berkat. Jadi berkat itu nggak bid'ah. Yang bid'ah itu apa? Ngutang-ngutang. Ya, itu nggak boleh. Maka kalau di komplek ini Pak, kalau ada orang hidupnya susah, kasih tahu. Kami kalau mau baca Yasin di sini bukan berarti mau minta berkat, enggak. Air cukup, ngilangin selek. Kita pernah lakukan itu di Borobudur di Ciputat waktu saya tinggal di Ciputat, berhasil tuh. Ya, tapi pas kita tinggal balik lagi orang kalau ada yang meninggal ngutang-ngutang, itu yang bid'ah. Ya, sedekah itu kelebihan harta, bukan ngutang. Ya, kita ingin memberantas sesuatu yang bid'ah, sama yang sunnahnya kita berantas sekalian. Ya, ini terus semangat memberantas bid'ah, sama yang sunnah-sunnahnya digerogoti. Bapak Ibu yang bukan Allah, wa kullu tahlilatin sedekah. Maka kalau kirim tahlil ke orang meninggal nyampe nggak? Antum kalau nggak percaya baca kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid terbaik Ibnu Taimiyah, orang yang merumuskan manhaj salaf. Dia bukan orang salaf, abad ke-8 Hijriah. Dia punya kitab Ar-Ruh dan dikatakan di situ lebih dari 29 dalil tentang bahwa amal orang hidup dapat dikirim untuk orang yang bermanfaat untuk orang meninggal. Ini Imam Salafi ini ngomong. Maka kalau ada orang hari ini sekarang ngaku Salafi Pak, terus dia nggak percaya Fatihah nyampe, saya meragukan kesalafiannya. Ya, saya meragukan dia sebagai pengikut ulama salafus soleh. Ya. Ibnu Taimiyah percaya nyampe. Bahkan Ibnu Qayyim ini buat pertanyaan di kitab dia Ar-Ruh. Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau ada orang bertanya, saya kirim Fatihah, yang dikirimin Fatihah 4 orang. Itu Fatihahnya gimana, dibagi 4 sama Allah bagaimana? Itu dibahas Pak. Imam salafus soleh, Imam Salafi yang bermanhaj salafus soleh, itu sampai ke bahsul masail begitu. Kira-kira gimana para santri? Kalau ente kirim Fatihah ke 4 orang, itu Fatihahnya dibagi 4 bagi apa atu. Terus pahala ente dikurangin nggak? Itu dibahas oleh beliau ya. Dan bukunya sudah ada terjemahannya. Kalau masih debat-debat masalah tahlilan yasinan, baca buku itu ya. Baca buku itu. Biar hilang iskalnya ya, perdebatannya. Setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amal baik sedekah, melarang kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atan. Ternyata semua tasbih yang tadi terbayar kalau sholat duha 2 rakaat. Maka orang sholat duha itu orang kaya, itu dasarnya. Bukan berarti kalau ingin kaya sholat duha, enggak. Ciri-ciri orang kaya sholat duha, jangan dibalik. Kenapa? Orang sholat duha, dia sedekah ke semua anggota dirinya, tubuhnya. Kalau orang udah cukup sama dirinya, baru dia bisa berbagi. Jadi ciri-ciri orang kaya apa? Sholat duha. Gimana? Masih ninggalin sholat duha? Raka'atani yarka'uhuma minad duha. Kamu sholat 2 rakaat di waktu duha. Duha ini waktu apa? Setelah matahari tertinggi setinggi tombak, dari segitu sampai kemudian sebelum istiwa. Istiwa itu sebelum matahari. Ya, cuma ada waktu afdolnya. Waktu yang paling afdol itu waktu duha yang semua orang lagi sibuk. Yang sibuk kira-kira jam 8, 9, 10. Kalau di Indonesia jam 8 ya. Enggak, orang lagi asik kerja segala macam, itu mulai jam berapa? 9 sama 10. Nah, kira-kira itu waktu paling genting kalau lagi duha. Jadi ciri-ciri orang kaya
salat duha. Di balik ciri-ciri orang kaya banyak sedekah. Setiap tasbih zikir yang dibaca orang kalau jumlah sendi kita kata Nabi 360-an, berarti orang kalau tasbih mestinya berapa zikirnya? Dia baca subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, tambah la ilaha illallah sekali. Atau 100. Itu kaya itu orang. Maka wallahi ya demi Allah, saya menyaksikan guru-guru tua, mereka nggak ada yang miskin asbab zikir subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah nggak ada yang miskin hidupnya. Hidupnya diberkahi terus. Mau hidup berkah? Ya, amalkan zikir subhanallah 100 atau langsung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka kalau saya nggak nyaman kalau digabung. Sekarang nyamannya atu-atu. Karena satu-satu kayaknya fokus subhanallah sampai 100. Ya, maka Nabi SAW mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim gharsun fil jannah. Tasbih itu pohon di surga. Pohon di surga kata Nabi, satu pohon di surga itu bayang-bayangnya di bawah naungannya itu 100 tahun orang jalan baru bisa selesai. Jadi orang punya tasbih itu orang kaya itu benar. Berarti dia punya coupling di surga. Jadi kalau mau tanya, man aghnan nas fil akhirah? Siapakah orang paling kaya nanti di surga? Jawabannya salah satunya aksaruhum tasbihatan. Orang yang paling banyak bertasbih. Gimana masih mau ninggalin zikir begini pagi sore? Ya, jadi zikir kita nggak usah aneh-aneh. Zikirnya apa? Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100. Ya, syukur-syukur kalau baca la haula wala. Kata Nabi, ini hadisnya, kalau ini dhaif hadisnya. Kata Nabi, orang baca la haula wala quwata illa billah 100 pagi, Allah hilangkan kefakiran kepadanya sampai sore. Dibaca sore, Allah hilangkan kefakiran kepadanya sampai nyambung ya. Nyambung deh. Tetapi kalau versi Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sebut, apa kata beliau? Tahukah kalian perbendaharaan paling mulia di surga? Kanzun min kunuzil jannah. Lalu sahabat bertanya, apakah itu wahai baginda? Dijawab oleh Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang punya bunker lalu nyimpan barang berharga, itu namanya perbendaharaan. Perbendaharaan mulia di surga itu la haula wala. Berarti kaya benar. Maka hadis dhaif tadi naik maknanya jadi hasan. Bahwa orang baca la haula wala, Allah kayakan perbendaharaan dia di dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau mau hidup senang ini, punya amal, punya pekerjaan, iringi dengan tasbih. Ya. Kita backup dengan tasbih. Semoga Allah berkahi pekerjaannya. Kan pekerjaan itu ibadah juga. Ya. Sepakat nggak pekerjaan ibadah? Ya, kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Hadis terakhirlah kita baca pagi ini ya. Juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini Abu Dzar ini pakar amal-amal yang rigid. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya amal ummati." Amal umatku dilaporkan kepadaku, hasanuha wa sayyi'atuha. Baik amal baiknya atau amal buruk. Kalau kita sebut beramal itu langsung maknanya baik, tapi dalam bahasa Arab amal itu boleh baik, ada juga yang buruk. Fawajadtu fi mahasini amali hal aza yumatu anit tariq. Yang paling ringan ada batu di jalan kita ya. Maka kalau orang Indonesia suka kerja bakti itu udah ditunjukin sama Nabi. Yang suka kerja bakti orang Arab atau orang Indonesia? Dulu di komplek masih ada kerja bakti nggak? Ya, enggak ya, bayar orang aja. Makanya kita nggak guyup. Kita nggak guyup. Karena sukanya berantem aja di WA. Ya, ketemu ya. Kurangi egonya. Jika menyampingin ya, membuang kotoran atau duri atau sesuatu yang mahal lagi jalan, itu sedekah, itu amal paling sederhana. Maka beliau mengatakan termasuk membersihin kotoran di masjid. Misalnya ini ada sampah di zaman Nabi,
Karena orang pernah jahiliyah masuk Islam, itu kalau ludahnya di dalam masjid, Pak. Dan Nabi setiap hari bersihin tembok masjid. Nabi bersihin tembok masjid, gengsi nggak Nabi itu? Kalau situ gengsi nggak? Ngeliat sampah, tadi juga ada yang bersihin, gitu ya? Kalau semua orang mikir begitu, siapa yang bersihin? Maka Imam Bukhari masuk masjid, dia lihat ada sampah, diambil pungut, dia masukin ke sakunya. Di luar ada tong sampah, dia keluarin. Tergitu ya, santri-santri ya? Yang nggak usah santri-santri yang kecil nih. Ini jadi santri kan begini. Ya, kalau udah nggak bisa jadi santri kayak mereka 24 jam, ya santri 1 jam sehari lah cukup. Kalau ngeliat sampah, ngeliat apa, buang. Ya, itulah filosofinya. Kalau nabrak kucing jangan dibiarin, kuburin. Karena menghalangi orang di jalan ya. Tapi kalau nabrak tikus piye? Ya, kan mengganggu, Pak. Minimal kita kesampingin. Kita tutup. Jadi jangan hanya kucing, musuhnya kucing, tikus juga harus digituin. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa wajadtu fi wa masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Amal buruk yang paling ringan di zaman sahabat, mereka nggak berasa kalau itu juga disebut amal buruk, meludah di masjid. Dan ludahnya nggak ditutupin pakai pasir, la tudfan. Ya. Jadi yang buang sampahnya nggak ini. Nah, nanti kan makan nih, remahannya jatuh nggak diambil. Nah, itu bagian dari dosa tuh. Ya, dosa di masjid, ngotorin masjid itu dosa, Pak. Ada nih, ya, yang nyantri, ingat-ingat, ngotorin masjid itu dosa. Apalagi ngotorin hati orang di masjid. Dengan apa? Nyakitin hatinya. Ya. Tadi pas dibilang begitu sakit hati nggak? Tengkar mulu di pengajian, sakit hati nggak gitu? Ya, janganlah ya. Justru kita biar nggak tengkar. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu Bapak Ibu. Jadi mau beramal baik itu banyak, maka wajar kalau mazhab fikih nggak usah banyak-banyak karena halal haram sudah jelas. Tapi kalau mazhab beramal itu banyak, maka kelompok banyak, pesantren banyak, tarekat banyak, manhaj, aliran-aliran juga banyak. Semoga semua itu bertujuan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi min bismillahirrahmanirrahim ya karim ya azim. Allahumma ya rabbal ardi was sama, ya rabbal syamsi wal qamar. Wahai Tuhan langit dan bumi, wahai pencipta semua yang ada di langit dan di bumi. Ya rabbal arsyil azim, wahai pencipta arsy. Ya man istawa 'alal arsy bi rahmanatihi, wahai yang bersemayam dengan kasih sayangnya terhadap arsy. Irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang Engkau ke dalam kolbu kami, sehingga kolbu kami penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, buanglah semua kebencian dari kolbu kami, sehingga kami lupa untuk membenci orang lain. Allahumma akhrij min qulubina kulla su'in wa kulla syarrin. Ya Allah, mohon ya Allah, dengan semua kemahabaikan Engkau, bersihkan kolbu kami dari sifat-sifat yang tercela. Bersihkan jiwa kami dari karakter-karakter yang Engkau tidak suka. Dan ya Allah, fazayyidna bil hilmi, fazayyidna bit tuqa. Mohon ya Allah, setelah Engkau bersihkan diri kami, berikan kami pakaian-pakaian yang indah, pakaian kesantunan, amal-amal yang menunjukkan ketakwaan. Hiasi diri kami dengan iman dan takwa. Allahumma ahyina alal iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan dan matikan kami dalam keadaan beriman ala syariati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menjalankan syariat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma akhtimna bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wa aslih baina qulubina. Dan ya Allah, terakhir mohon islahkan, perbaikilah hati-hati kami, perbaikilah antara tetangga-tetangga kami, perbaikilah antara semua orang yang hadir pada pagi ini. Allahumma aslih dhata bainihim, Allahumma aslih baina qulubina wa qulubihim bil haqqi ya haq ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.